Halo anak bioskop, hari ini kita kedatangan cast dari film Monster Pabrik Rambut. Gimana nih Kak perasaannya sebentar lagi Monster Pabrik Rambut akan segera tayang di seluruh sinetron. Wah, gila banget nih, gila banget. Gitu kan. Iya. Besar. Sudah lama ditunggu-tunggu ya karena kita syuting di Sorry. akhir 2020. Ya, 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Dan memang karena harus world premiere kemarin di Berlin dulu, Yes. jadi kita senang karena setelah world premiere akhirnya bisa ditayangkan Di Indonesia. Gak sabar sama respon-respon juga ya. Oke, siapa nih yang mau wakilin ceritain jadi Monster Pabrik Rambut tuh ceritanya tentang apa sih sebenarnya ini? Jadi Monster Pabrik Rambut ini bercerita tentang 3 saudara yang terpaksa bekerja di pabrik tempat di mana ibu mereka meninggal secara misterius. Akhirnya 3 bersaudara ini berusaha untuk mencari sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pabrik tersebut. Karena sepenglihatan mereka, para pegawai pabrik ini juga mulai satu persatu mati secara misterius. Nah, inilah perjalanan Kak Putri, Kak Ida dan juga Bona bersama teman-teman pekerja pabrik, ada Rudi dan juga Tohar, untuk mengungkap sebenarnya ada kejanggalan apa sih yang terjadi di dalam pabrik rambut milik Bu Mariati ini. Dengan Wow. Perfect! keyword Gitu. per keyword. Kan udah dikenalin sama Bona sebenarnya, tapi boleh kenalan lagi dari ulang berperan sebagai siapa dan seperti apa sih Boleh. karakternya di film? Dari kakak-kakak depan kali. Oke, halo, saya Rachel Amanda di film Monster Pabrik Rambut berperan sebagai Putri. Anak pertama, ya tipikal anak pertama perempuan yang logis, yang kayaknya kalau ada sesuatu apa-apa terjadi di keluarga, yang paling pertama dicariin dan harus bertanggung jawab tuh Putri gitu. Ya dia cukup logis dan dia kembali ke pabrik atau ke tempat di mana mereka tumbuh itu tuh ya karena ya sebenarnya sih maunya kerja di luar kota, tapi karena ibunya meninggal mendadak jadi harus pulang dan menggantikan ibu. Ininya nih. Kalau aku Lutesya, aku berperan sebagai Ida. Seperti anak tengah kebanyakan, Ida itu punya dunianya sendiri. Bisa dibilang dia cukup aneh karena dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dan manusia pada biasanya. Bisa dibilang dia menjadi jembatan antara Kak Putri, kakak yang paling tua yang sangat logis dan rasional rasional. Kak Putri kakak yang paling tua sama Bona adiknya yang lebih aneh lagi. Jadi Ida ya anak tengah sih basically. Ya, saya Sal Priyadi berperan sebagai Rudi. Rudi salah seorang pekerja di pabrik itu yang juga menyaksikan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, lalu kemudian masuk ke dalam pencarian ada apa yang terjadi di balik kejanggalan-kejanggalan yang ada di pabrik. Saya kayaknya enggak gini. Menurut gue lo harus jadi terakhir karena lo kan pamungkasnya. Boleh nggak gue dulu? Izin. Yes, of course. Izin ya kak. Izin ya kak. Yes. Halo anak bioskop, saya Iqbal Ramadan di Monster Pabrik Rambut berperan sebagai Bona, adalah adik bungsu dari Kak Putri dan juga Kak Ida. Saya Kev. Saya di sini berperan sebagai Tohar. Wow. Ngapain lo begitu? Dia over. Saya juga di sini salah satu pekerja, kurang lebih sama job desk-nya bersama Bapak Rudi. Saya juga di sini awalnya cukup dipertanyakan asal usulnya karena tidak terlalu diceritakan. tidak terlalu diceritakan. Tapi akhirnya juga ikut masuk ke dalam cerita juga Petualangan. Dan memberantas korupsi. Bukan. Ceritanya. Nah, kan film ini kan ngomongin sesuatu yang relate banget sebenarnya sama nowadays gitu, kayak kerja sampai lupa hidup. Nah, personally kalian tuh juga tipikal yang workaholic banget atau team work life balance? Biasa aja. Kalau Kak Kev ya? Life balance. Gue menjawab buat lu. Life balance. Workaholic. Kaya soalnya ya. Aku suka sama Mbak ini. Kita belum janjian loh. Kita nggak janjian loh. Kita emang udah Kita emang persepsi orang, persepsi orang terhadap. Lo jelasin lo sedikit aja. Lo jadi temen gue aja. Apa sih harus Ya udah gue workaholic gue. Udah nggak bisa diganti Kak, gimana? Oh gitu. Iya, udah. pekerja keras. Nah Kerja gitu. keras, kan? Gue juga pekerja keras sih gue. Iqbal udah pasti deh. Sangat. Iqbal yang paling pertama bekerja kelas sama Amanda dari kecil. Zigot kerja. Zigot.
Ya, Sebenarnya pengennya work life balance lah ya. Iya, Iya kita dong, semua kita pengennya semua kayak gitu. inginkan itu. Tapi kenyataannya, Bal, Ya mau nggak mau kadang-kadang ada situasi yang menuntut lah. Betul. Akhirnya jadi sedikit agak workaholic. Nggak Betul. sehat dan tidak dibenarkan ya. Ya. Cuma Kalau aku orang yang suka bekerja, jadi mungkin kalau kerjanya banyak terus disebut workaholic, mungkin itu terjadi. Tapi ya tentu saja pinginnya tetap balance semua. Ditambah lagi karena kita mungkin karena freelancer kali ya, jadi Betul. kita nggak punya jam kerja yang pas. Jadi ketika weekend ada chat masuk kayak mau nggak mau emang harus dibalas gitu. Iya. Iya, sama sih pengennya lagi mengusahakan work life balance gitu. Oke. Berarti sebenarnya basicnya mah semuanya workaholic banget nih ya. Suka bekerja. suka bekerja. Menikmati pekerjaan. Menikmati pekerjaan. Iya. Ganti POV nih ya. Nah terus menurut kalian bagian paling horor dari film ini tuh sebenarnya monsternya atau realita kerjanya? gila. Briefing lah. Monsternya deh. Kok jawabannya beda? Beda aja. Monsternya, saya takut. Iya. Saya benar-benar takut sama monsternya. Iya. Menyeramkan sih. Karena dari tadi yang lain pasti Nggak, tapi menurut lo Yes, kayak yes, monsternya yes. tuh penggambaran apa sih kalau di dunia nyata yang digambarin sama Bung lewat monsternya di film gitu? Kalau- Apa semenakutkan itu gitu? Iya. Mungkin kita sedikit mengambil Lama. Peribahasa Cina apa? peribahasa Jepang. Peribahasa dari Jepang. Heeh. Naku ya Shibuya Shinjuku. Dasara Juku ne. Kyoto. Lu mah cuma nyebutin Bisa. daerah aja. Yang artinya. Yang artinya sebenarnya beberapa objek yang ada di film ini menggambarkan begitu mengerikannya lingkungan pekerjaan kita. Bahkan hampir di semua lini pekerjaan itu memiliki momok-momok menyeramkan seperti time day kita bekerja. Lalu apa Bang? Itu. Yang tadi yang di Nande Isa itu artinya Nande Isa tuh situasi yang Konsisten. mengancam. Iya. Situasi mengancam oke. tadi. Iya, jadi memang hampir di seluruh pekerjaan yang kita rasakan, seluruh kaum pekerja juga yang kita tahu kan hari ini sudah semuanya juga mengalami workaholic, capek juga ya bekerja segala macam. Nah mungkin momok menyeramkan seperti overtime, bos yang lebih galak, keadaan lingkungan kerja yang udah cukup, aduh kok di lingkungan kerja gue capek ya, belum kerja baru datang udah capek. Nah ini mungkin kita gambarkan sebagai monster. Iya. Aku ada salah satu kalimat yang menurut gue horor kalau di tempat kerja. Apa tuh? Kita kan di keluarga ya. Nah, Ada keluarga di rumah saya. nggak perlu lagi keluarga ya. Gitu. Nah. Kayak saya kerja aja Bu, nggak apa-apa. Mau jam segini, tapi saya kerja ya. Wow, bagus. Iya. Nah terus kenapa cerita ini bisa relate banget sama generasi sekarang? Oh iyalah. Ayo coba jelasin. Oh iyalah apa? Generasi sekarang ya? Ya. Jadi kadang gini, aku mewakili segenap Gen Z kan. Oke, Ya, baik. perwakilan Nggak mau serius, nggak mau serius. Maksudnya aku segenap Gen Z. Aku juga sama aja. Maksudnya merasakan kadang pekerjaan-pekerjaan kita itu kan udah cukup berubah ya. Karena informasi yang cepat yang sekarang hadir, setiap kita buka handphone sebentar udah dapat informasi 10, 20 sekali scroll ternyata 30 menit kita udah makan kurang lebih 100 informasi. Itu membuat banyak sekali pekerjaan yang berubah dari sebelumnya. Contohnya aku sebagai content creator, mungkin 10 tahun yang lalu profesi sebagai content creator tuh belum ada gitu. Nah, aku sebagai Gen Z, sebagai content creator juga merasa, wah pekerjaan yang baru saja sudah mengalami apa yang pekerjaan lama juga dapat negatifnya. Contohnya ya tadi, aku malam-malam harus di follow up sama klien karena ternyata besok harus posting pagi-pagi banget. Hal-hal kayak gitu tuh kadang kerasanya kayak apaan sih? Cuman handphone doang, cuman begitu doang. Tapi kadang Mentalnya sama aja ya. Iya, maksudnya gitu. sama mentalnya juga sama aja ya gitu. Sama bekerja yang menggunakan fisik walaupun pasti bentuk capeknya beda ya. Bentuk capeknya beda, tapi menyita waktunya juga ternyata mirip-mirip gitu. Tapi aku nggak bilang bahwa aku lebih berat, enggak. Enggak ya. Dan disclaimer. Mungkin situasi kondisi hari ini ya menuntut untuk apa yang kita bahas di film Monster Pabrik Rambut ini tuh semakin relevan gitu. Gak tahu, maksudnya mungkin kalau mau ke dalam-dalam lagi ya ngomongin
sosial politik lah ya. Cuma ya hari ini yang terjadi ya kayak gitu, tuntutan semakin besar, ekspektasi sosial semakin tinggi, harga tanah juga nggak pernah turun, harga emas makin naik, Harga BBM baru naik. harga kan? BBM baru naik. Maksudnya semua kejadian-kejadian nyata yang terjadi di dunia kita ini, iya asli mahal banget. Iya, curhatan. Iya sorry, diesel soalnya. Jadi maksudnya hal-hal ini tuh terjadi dan somehow menuntut kita di lini pekerjaan apapun untuk terus bekerja lebih keras gitu. Itu kayaknya yang menarik dari film Monster Pabrik Rambut ini sih. Ditulis tahun 2022, disyutingin tahun 2024, dan tidak lebih relevan daripada tahun 2026. Wow. Iqbal say. Visionary. Kayaknya nggak segitu ya, Mas. Kayaknya nggak segitu ya, Mas. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Itu udah Sudah ultimate. terwakil Udah kan terwakil banget ya. Jawaban Kan. tadi. Nah, buat Kak Rahel Amanda duluan nih, karakter Putri ini kan menghadapi kehilangan dan tekanan sekaligus. Nah, menurut Kak Amanda, secara emosional, mana yang paling berat dibangun? Ceritanya menghadapi kehilangannya atau tekanannya itu? Waduh, apa ya? Dua-duanya tuh ada, gimana ngejelasinnya ya? Menurutku sih dua-duanya tuh ada bobot dan ada bebannya sendiri gitu. Karena ini menarik sih, karena sebenarnya mungkin di film nanti tuh nggak terlalu dijelaskan. Tapi kayak pas kita proses reading gitu kan, kita sama Mas Edwin tuh suka ngobrol tentang background story. Iya. Setiap karakter kita, bahkan yang tidak terlihat di film sebenarnya gitu. Jadi ya kebetulan memang kalau yang dilihat di film jelas Putri ya sangat stres dengan bagaimana dia mungkin merasa aduh gue harus terjebak di sini. Gue nggak suka sebenarnya pekerjaan di sini, tapi ya karena ibu punya hutang dan gue nggak bisa bayar juga, akhirnya gue yang harus menggantikan dia. Jadi ya udahlah, ini ya udah deh mau gimana bentuk tanggung jawab gue. Tapi di satu sisi kehilangan ibu tuh sebenarnya buat Putri tuh kayak ada mixed feeling dan layer sendiri sih gitu, karena di satu sisi dia merasa dia tidak sedekat itu dengan ibunya sebenarnya gitu. Tapi ada sisi yang karena dia tidak dekat, dia tuh longing sebenarnya, kayak Pengen deket sama ibu pengen ya. deket. Gue tuh sebenarnya pengen deket. Jadi ketika ibu meninggal tuh sebenarnya kalau di film tuh reaksinya nggak terlalu yang gimana-gimana, karena memang gue tuh lagi bingung memproses gimana gitu, karena oke, orang maksudnya sosok ini tiba-tiba hilang, tapi toh gue juga jarang ketemu anyway, ya udah. Tapi mungkin udah dilihat di filmnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri dalam perjalanan ya sebenarnya ya Putri tuh sedih banget karena gue nggak punya kesempatan untuk deket sama nyokap, ya tiba-tiba dia hilang dengan dan meninggalnya juga dengan cara yang aneh Tidak dan wajar. yang tidak wajar. Itu kan Betul. kayaknya buat orang yang ditinggalkan tuh juga pasti rasanya sangat beda kalau tiba-tiba ibunya sakit gitu. Benar. Maksudnya kayak mungkin kita lebih prepare, mungkin Ya. kita lebih mencoba legowo gitu. Nah, kalau tiba-tiba kita ditinggalkan sama orang yang dekat sama kita dan gak wajar pula tuh Meninggalkan banyak pertanyaan gitu. meninggalkan banyak pertanyaan. Jadi ya sama-sama susah sih menurutku. Nah, terus Kak Amanda sendiri pernah nggak ngerasa harus kuat terus walaupun sebenarnya capek banget? Oh, semuanya. Kapan terakhir kali? Kapan lagi? Ini lo sedang. Gak tahu ya, tapi buat anak perempuan pertama Asia di luar sana, Iya. kita strong. Menurut gue itu. Kebetulan aku juga aslinya tuh anak perempuan pertama gitu. Jadi sedikit banyak tuh mengerti posisi Putri seperti apalah, yang kayak sebenarnya mungkin wah nih kalau mungkin gue nggak ada pikiran apa-apa nih, gue mau terabas aja, gue mau ngejar apa yang gue Aja, mau iya, gitu. Tapi kan nggak tahu ya apakah defaultnya dari dulu, dari zaman leluhur begitu, atau ya karena memang ada ekspektasi dari sosial juga kan pasti gitu, bahwa kalau anak pertama apalagi perempuan yang biasanya tuh diharapkan bisa jadi caretaker yang lebih peka dalam menyelesaikan masalah, nah gitu. Jadi tuh Kakak pertama. Shout out untuk kakak pertama dan power ya, power tenaga dalam. Oke. Nah, terus untuk kalau Tesya, Ida ini kan lebih intuitif dan lebih berani menghadapi hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Nah, kalau Tesya sendiri tipe yang lebih percaya insting atau kayak percaya logika banget? Dua-duanya. Kadang-kadang aku kalau misalnya berhadapan sama masalah, pasti aku akan berpikir secara logika dulu. Tapi kadang-kadang nggak bisa
bohongin, aku anaknya sangat-sangat intuitif. Jadi emang kalau misalnya perasaan aku lebih ke sana kayak ya udah deh, why not gitu. Dan kadang-kadang yang rasa intuitif itu lebih benar. Wih. Klinik Klinik. Nah, terus ada nggak momen di set yang bikin kalau Tasya merinding gitu, yang bikin kayak nggak nyaman? Merinding, tidak nyaman. Enggak sih, soalnya emang tempatnya itu emang full sama krunya banyak banget. Jadi untuk kejadian-kejadian yang horor gitu nggak ada. Jadi aman, terkendali semuanya. Aman ya? Nggak ada apa-apa ya kita. Kecuali yang lo waktu itu ya, Kev, yang mana? Yang Dicari-cari nih. Oh iya lagi. Apa? Tiba-tiba Tapi ada emang mungkin lagi. karena Tiba-tiba ada cerita kita horor. syuting di gedung PFN kan, gedungnya cukup besar gitu. Iya. Jadi ketika kita syuting di gedung A, misalnya di gedung B-nya tuh kosong dan nggak ada aktivitas, jadi lampu nggak dinyalain. Kalau kita mau ke toilet dan harus melewati gedung B tersebut, ya lumayan Iya, gelap dan kayak itu area yang Auranya ya. iya. Itu gue lumayan Iya. jalan cepet sih kalau mau ke Iya, toilet lewat situ. betul. Iya. Iya, lumayan. Nah, terus buat Kak Iqbal deh, gini. Karakter Bona ini kan punya kemampuan Tahu kan? kemampuan apa nih? Kalau di dunia ini kan kemampuan punya kemampuan. Punya kemampuan Suatu titik. kemampuan. Iya. Oke. Nah, terus kalau di dunia nyata, kamu pengen nggak punya kemampuan yang kayak Bona atau justru takut? Sebenarnya menarik sih, punya Seru sih. punya apa yang Bona punya gitu. Karena kan Bona punya kemampuan untuk menumbuhkan anggota badannya. Lu rambut udah digunting. Makanya aku juga kan gitu. Rambut gitu. Bener juga sih. Kak. Sebenarnya Bona tuh yang kalau jawaban pendeknya itu pengen sih, karena sebenarnya kan tujuan kita tidur itu salah satunya selain istirahat tapi juga Recovery. regenerasi sel tubuh Regenerasi. kan. Sedangkan kan kalau di film ini tidur itu adalah sebuah privilege gitu, sebuah hak istimewa yang nggak semua pegawai pabrik Betul. punya. Dan justru kan Bona ini jadi bentuk antitesis dari itu kan, Iya. dengan dia bisa Regenerate. menumbuhkan regenerasi Regenerasi. hutan itu tadi, itu kan sebenarnya bentuk yang mungkin Bung Edwin juga pengen gambarin gitu. Ketika lo dipaksa terus nggak bisa tidur, badan atau kehidupan tuh akan menyesuaikan dan mencari jalannya sendiri. Akhirnya jadi bentuknya Bona gitu. Ya. Seru juga sih, Seru, kayak seru, lu kan? nggak usah tidur, lu kerja mulu tapi lu sehat mulu. Sehat kan? terus. Iya nggak sih, badan lu tetap kondisi medical check up, bagus, kolesterol gitu. Oke, Aman sih, semua. Iya. Bisa tongseng gitu. Iya, bisa konyol setiap hari. Tapi nggak- Bisa Iya. Tanpa pegal-pegal. Iya. Pegel-pegel. tanpa kenceng ya. Gym, gak usah tidur, otot tetap jadi kan, menarik gak sih, Man? Menarik. Langsung coba. Terus kalau lapar juga, Bal, minta tangan. maksudnya, Tinggal makan. Misalnya nih, kita lagi Tangannya tangan kambing kali ya. kami gak punya tangan, Mas. Oh benerin tapi makin keluar. Oh, iya, kita terjebak di satu pulau sendirian. Gak usah cari makan. Makan lagi. No, makan lagi nasi ya. Sendiri. Apa ya sendiri? Oh, makan tangannya sendiri. Enggak sih. Oke, Bang, ini kan kondisinya. Oh, iya, iya. Post meja. oke. Please. Major. Masih buat Salah Mas Saya Edwin. benerin makin salah. Jauh banget. Makin bawah. masih buat Kak Iqbal nih. Sebagai aktor sekaligus produser eksekutif, apa insight paling besar dari proyek ini menurut Kak? Insight paling besar dari proyek ini. Menarik. Mungkin ini ya, apa namanya, ini film yang menggabungkan koproduksi dari 5 negara. Ada dari Indonesia, Singapura, Jepang, Prancis, dan juga Jerman. Iya. Iya kan? Betul. Kalau nggak salah gitu. Jadi sebuah Singapura? film Singapura udah sebut tadi. Ada 5 koproduksi dari 5 negara tersebut yang bekerja di dalam set ataupun di luar set ya. Di dalam set kita ketemu langsung sama DOP-nya Akiko Ashizawa. Wow. Kemarin juga baru dapat piala dari Penghargaan Cannes tuh. ya. Ya. Recognition ya. Recognition. Oh, ini kan Congratulations. Harus gini, Mbak. Oh iya nggak tahu. Iya, bagus. Itu kita ketemu langsung sama beliau di set, tapi di luar set pun yang mengerjakan scoring, editingnya itu udah dari Singapura, terus untuk proses post production juga ada di Paris gitu. Jadi sebuah proyek apa ya, kolaborasi, dan pada faktanya kita sebagai anak bangsa bisa berkolaborasi dengan Lintas negara. lintas negara ini sebuah apa ya, sebuah insight yang kalau buat kami sih membanggakan sekali gitu, bisa bekerja sama untuk membuat sebuah karya yang skalanya seperti ini. Wow. Wow. Nah terus oke, buat Kak Sal. Ya. Kan Kak Sal Bukan Gak gini, gini aja. Gak usah. Kayak mau kencang. Ngawang aja. Gini aja ya. kan Kak Sal bikin OS kepala pundak kerja lagi. Betul. Sorry. Itu tuh lebih ke curhat atau kayak nyindir Gen Z yang kerja mulu? Emang curhat ya? Ya benar, ini aku menulis soundtrack buat film ini, ngomonginnya
persoalan yang sama gitu, ngomongin soal pekerja. Ini satu potret pekerja yang kita mau gambarkan karena emang tema besar dari film ini adalah ngomongin soal itu gitu. Seru banget proses pengerjaannya. Aku menulis beberapa partnya di set. Ya. Jadi emang itu hal yang belum pernah aku lakukan kan, gitu di set kita ngelihat, merespon kira-kira bunyi-bunyinya akan seperti apa, itu yang sudah hadir di lagu yang sudah aku rilis, walaupun udah kerja lagi. Oke. Nah terus kalau bisa pilih satu kata apa satu kalimat ya untuk menggambarkan dunia kerja sekarang, apa tuh Kak? Mungkin aku satu buku kali ya. Wow. Panjang. Kapan keluarnya? Jangan nunggu ya. Satu kata. Apa ya? Wow. Satu kalimat mungkin. Satu kalimat deh. Satu kalimat. Wow. Apa ya? Ini satu kata. Tidak. Ya mungkin itu ya, kepala pundak kerja lagi. Itu make sense loh. Bisa jadi ya. Iya dong. Bisa jadi. Iya dong. Ya. Belum ada yang ideal, tapi kita harus selalu mengupayakan itu semua supaya lingkungan kerja bisa ideal. Itu kali ya. Oke. Udah dengerin belum lagunya? Udah. Udah ya. Udah berapa kali? Ini stream nanti. saya kok belum nambah ya. Kamu Nanti saya rasa. 200 kali lagi nanti iya. sampai kantor ya kan. Nah terus nih buat King-nya nih Lukman, Kak King. Lukman. Lu denger nggak tadi ada predikatnya? King Cup. Oh iya. Kev aja, Kev. Gini kan King Julian. I like to move. menurut Kak Kev lebih deg-degan masuk dunia film atau dunia pabrik bercerita ini? Wow. Satu kata kan? Satu kata. Ini pertanyaan yang udah yang beda. Bukan Beda, pertanyaan beda. beda. Satu kata lagi. Serapan mana? Dunia film atau dunia pabrik? Pastinya dunia pabrik sih sebenarnya tetap. Karena walaupun aku nggak tahu 100%, cuma kemarin aku sama Bapak Sal juga sempat workshop selama 2 hari yang memperlihatkan bagaimana pabrik itu tuh bekerja di hari-hari biasanya gitu. Terus kita yang masih cuman membayangkan karena itu hanya berupa set untuk syuting, udah ngerasa kayak wah kebayang ya kalau seandainya memang kita bekerja seperti ini tuh beratnya seperti apa, bebannya seperti apa, lalu maksudnya banyak sekali yang harus dipersiapkan lah dari mental segala macam. Makanya mungkin kalau ditanya pilihannya beban ke film atau ke pabrik, pasti bekerja pabrik sih. Itu cukup berat. Oke, menurut kalian kapan titik seseorang harus berhenti push diri dan mulai pilih dirinya sendiri? Wow, kapan ya? Kapan? ya? Dari sekarang sih. Secepatnya ya. As soon as possible. Iya, sebenarnya ya. Iya, Secepatnya sih Daripada kayaknya. tunggu ambruk dulu gitu loh. Heeh. Kayaknya kan lebih repot. Iya maksud, tapi kayaknya lagi-lagi tuh balik lagi ke orang masing-masing kali ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita tuh punya kebutuhan juga lagi beda-beda. Iya, pinginnya secepatnya tapi keberanian untuk melakukan itu yang Susah. Iya. belum kunjung Dan ada pilihannya atau enggak? Ada pilihan apa itu enggak? dia. Iya. Kalau yang punya pilihan ya sebaiknya Ya. secepatnya. Cuman kalau memang kondisinya lagi mendesak dan ya, maksudnya kita kan nggak pernah tahu ya gitu. Maksudnya kebutuhan teman-teman di luar sana juga seperti apa. Ya minimal jaga diri tetap sehat deh gitu. Itu yang dan itu sulit tapi ya daripada sakit juga lebih mahal lagi Kak. Iya. Iya. Karena nggak semua orang punya pilihan Kakak kan. mengenai Tapi Ah, ya iya, itu iya, itu iya. yang Tuh, Kak, dikritisi sih di film ya kan? Iya. Nggak semua orang punya Karena pilihan. nggak semua orang punya pilihan kan. Betul. Coba dong suaranya. Biar udah adegan ini album kita lihat di filmnya. Iya. Ada tuh di trailer. Ada. Ada. Oke, nah Gimana bunyinya tadi? Mulai. kalau ada satu hal yang kalian harap penonton sadarin setelah nonton film itu apa nih? Harapannya. Good questions. Good question. Oh, gue tahu satu. Apa tuh? Sebelum diambil orang. Kalau kita semua itu sangat mudah digantikan. Oh, nice. Itu dia. Kerja. Betul. Kita pikir maksudnya kerjaan atau tangga karir itu sangat-sangat penting untuk mencapai kebutuhan, tapi faktanya enggak sih. Kita bisa Kita digantiin. gampang banget Replaceable ya. dibuang dan Betul. digantikan tuh sangat-sangat mudah. Iya. Makanya sayang-sayang diri deh. Betul. Ayo, yang lainnya? Dah, ini namain itu aja. Itu aja kayaknya Kak. Oke, kalau ini harus satu-satu nih. Kalau penonton anak bioskop nih, para pejuang rupiah lagi ada di titik paling berat dalam hidupnya, apa pesan kalian buat mereka?
Satu-satu nih ya. Wah, ya apa ya? We're in this together. Karena maksudnya ya nggak bisa dipungkiri kayak sekarang tuh ya globally lagi kacau, ekonomi juga lagi loyo. Tapi ya gitu, tapi ya kita apa ya? Saling ngingetin aja sih satu sama lain orang di samping kiri kanan kita gitu. Maksudnya kalau kita punya capability untuk bisa bantu semampu kita bantu gitu. Terus iya saling jaga kesehatan, terus apa ya? Itu aja sih kayaknya dari gue. Karena ya maksudnya emang situasinya tuh sekarang juga lagi semrawut ya gitu. Jadi saling jaga. Kalau kita bisa saling bantu dan tapi juga jangan lupa bercanda mulu. Gue tuh suka di satu sisi tuh kayak sedih, tapi juga ketawa karena orang Indonesia tuh kadang kalau lagi stres lucu banget. Lucu banget. Itu tapi coping ya. Coping mechanism. Itu sebenarnya kan nggak boleh ya kalau emang mereka stres gitu. Cuman mungkin kalau kita daripada kita stres mulu terus kita bikin meme dan bercandaan aja. If it helps you for that moment, go gitu. Tapi ya jangan lupa cek diri sendiri terus. Oke. Nice. Dan kalau Kita hidup di dalam sistem yang tidak ideal, tapi kan kita punya satu sama lain nih. Jadi untuk merubah sistem yang tidak ideal tersebut, kayaknya kita harus bersatu dan menjadi solid dan menjadi saudara gitu. Betul. Rame-rame untuk merubah sistem tersebut. Betul. oke. Ya kalau aku tentu saja terima kasih kerja kerasnya buat kita semua, buat teman-teman di luar sana yang sedang bekerja, pun kami sekelilingku yang juga sedang bekerja itu, aku selalu juga mengingat bahwa kita tuh kan dalam persoalan pekerjaan ini kan pinginnya bisa bermanfaat gitu kan. Kita tuh kayak patungan daya gitu, apa yang bisa kita lakukan. Aku bikin lagu, main film, ada yang bekerja jual nasi apa segala macam. Tapi selalu ingat bahwa itu bisa bias karena kita punya ambisi-ambisi tertentu terhadap pekerjaan kita gitu. Jadi selalu check and balance soal bagaimana kita bekerja dan soal apa yang sebenarnya kita inginkan gitu, dan bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari itu tadi cengkeraman hal-hal yang harusnya tidak perlu gitu. Itu yang juga penting untuk kita lakukan. Mungkin kalau dari aku untuk perkuat solidaritas kali ya satu sama lain gitu dari lini pekerjaan apapun, karena kayaknya sekarang di masa-masa sulit seperti ini sangat mudah untuk diadu secara horizontal dan saling menyalahkan gitu karena semua capek, semuanya stres, semuanya punya kebutuhan tinggi, apapun juga harga juga semakin tinggi, jadi sangat mudah untuk mengeluarkan kemarahan itu ke satu sama lain dan diadu gitu. Dan tentu saja maksudnya kalau itu terjadi tidak ada dari kita yang diuntungkan ya, tapi justru malah dari sistem-sistem di atas kita yang akhirnya dapat keuntungan dari kebuntungan kita sendiri gitu. Jadi itu tadi perkuat solidaritas dan percaya kalau ya kita di sini bersama-sama untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Yes. Lovely. Harus gong Kak. Dari tadi. Wah, nanti gue tengah deh. Kapan-kapan. Buat pejuang rupiah, MBG. Mulai bersatu, gak lupa istirahat. Nice. Baca bulet. Hai anak bioskop, jangan lupa nonton film tanggal 4 Juni 2026 Di seluruh Cinepolis Cinema. Iya,